Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatianti Sugiawan dari Sekolah SMA 27 Batam, kelas 11 IPS 3. Video ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting dari pertumbuhan ekonomi. Langsung saja kita ke videonya. Pertumbuhan ekonomi. Poin-poin penting yang saya akan jelaskan di materi kali ini ada pengertian pertumbuhan ekonomi, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, perhitungan laju pertumbuhan, dan yang terakhir adalah contoh soal. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Secara garis besar, pengertian pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri. Yang pertama, meningkatnya produksi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatnya output per kapita. Yang ketiga, adanya perubahan pada sektor ekonomi. Dan yang terakhir, terjadinya kenaikan aspek struktural dan urbanisasi. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM, merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi di mana dengan meningkatnya SDM akan mempercepat naiknya pertumbuhan ekonomi. Ketika SDM itu naik, maka secara otomatis angka pengangguran akan menurun dan angka kemiskinan juga akan menurun. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA. SDA bagi suatu negara ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung karena suatu SDA merupakan salah satu faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Faktor ketiga yaitu kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mengindikasikan dengan meningkat pula tingkat kecepatan dalam menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien. Faktor yang keempat yaitu tingkat inflasi. Inflasi ada dua jenis, yaitu inflasi yang berpengaruh langsung dalam bisnis perusahaan yaitu cost push inflation, yaitu penurunan penawaran barang dan jasa yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi, dan demand pull inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa sehingga harga menjadi naik. Sehingga inflasi ini amat sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen, maka itu pun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang terakhir atau faktor kelima yaitu tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan, di mana pada umumnya pinjaman tersebut itu memiliki suku bunga. Maka, keberadaan suku bunga yang tinggi dapat berdampak buruk dan juga mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan. Karena biasanya investor akan lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi atau poin keempat. Ada tiga tokoh para ahli yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert M. Yang pertama, Adam Smith ini mengungkapkan 1. Pertumbuhan base, 2. Pertumbuhan jumlah penduduk, 3. Adanya sistem persaingan bebas. Selanjutnya ada David Ricardo yaitu sumber daya alam, jumlah penduduk yang selalu berkembang, kemajuan teknologi, dan sektor pertanian dominan. Yang terakhir, Thomas Robert M. menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ekonomi seperti deret hitung, sehingga jumlah penduduk akan berkembang lebih cepat daripada ekonomi yang mengakibatkan upah tenaga kerja menjadi lebih murah. Selanjutnya ada teori neoklasik. Teori neoklasik juga dibagi menjadi tiga, yaitu Roy Forbes, Robert Solow, dan Schumpeter. Yang pertama, Roy Forbes, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan modal yang akan meningkatkan produksi dan pada akhirnya menaikkan pendapat nasional.
Kedua, Robert Solow. A. Pertumbuhan penduduk atau SDM. B. Akumulasi modal. C. Teknologi modern. Yang terakhir, Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Yang terakhir ada teori historia atau teori dari Austria. Di sini ada 3 tokoh para ahli, yaitu Werner Sombart, Karl Bascher, dan Friedrich List. Werner Sombart yaitu zaman perekonomian tertutup atau zaman perekonomian desa dan zaman feodal, zaman kerajinan dan pertumbuhan, zaman kapitalis, kapitalis purba, kapitalis madian, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Selanjutnya ada Karl Bascher, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Terakhir, Friedrich List, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan industri, dan terakhir masa kerajinan industri dan perniagaan. Selanjutnya ada perhitungan pertumbuhan ekonomi atau poin kelima. Di sini menjelaskan tentang rumus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diketahui dengan menghitung pendapatan nasional real yang berasal dari produk nasional bruto. Metode menghitung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal. Kita simak soalnya. PDB negara X pada tahun 2016 sebesar 40 miliar dan tahun 2017 meningkat menjadi 43,2 miliar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah, langsung ke jawaban. Berdasarkan informasi pada soal diperoleh informasi nilai PDB tahun 2016 adalah 40M dan nilai PDB tahun 2017 adalah 43,2M. PDB tahun 2016 sama dengan 40M, PDB tahun 2017 sama dengan 43,2M. Sehingga besar nilai pertumbuhan ekonomi negara yang dicapai dapat dihitung seperti cara yang berada di samping. GT, PDB kurang 2017 kurang PDB kurang 2016 kali 100% bagi PDB 2016. Kita masukkan angka-angka sesuai dengan rumus yang di atas. Lalu 3,2M kali 100% bagi 40M. Hasilnya adalah 8,0%. Jadi pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah 8,0%.